Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Anis? Alhamdulillah sehat. Boleh bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini kita akan membahas mengenai apa aja Bu? Kita akan membahas mengenai perubahan akibat perubahan suhu. Lalu kita akan membahas perpindahan panas secara konduksi. Lalu apa lagi Bu? Konduksi, radiasi, dan juga konveksi. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai perubahan akibat perubahan suhu. Yang mengubah suatu benda itu sebetulnya suhu atau panas, Bu? Jadi yang merubah suatu benda itu sebenarnya adalah panas, bukan suhu. Kenapa? Karena suhu itu merupakan atau menunjukkan derajat panas suatu benda. Nah, jadi yang merubah itu sebenarnya adalah panasnya itu sendiri. Jadi suhu itu hanya menunjukkan derajat panas suatu benda saja ya? Iya betul, kayak misalkan kita ada di suatu daerah, nih keadaannya panas, nah itu berapa derajat? Nah itu ada misalkan 20 derajat Celcius, nah itu adalah suhu. Jadi suhu itu menunjukkan derajat panas suatu benda atau keadaan. Oke. Nah, energi panas itu Bu dapat menyebabkan suatu benda berubah. Nah, ketika benda tersebut berubah menjadi lebih besar, baik itu dari panjangnya ataupun lebarnya, luasnya ataupun berubah volumenya karena terkena panas, maka kegiatan tersebut disebut sebagai pemuaian. Nah, kalau penyusutan bagaimana, Bu? Nah, kalau penyusutan itu jadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas. Nah, kalau tadi pemuaian itu bertambah panjang, lebar, luas, atau volumenya. Nah, kalau penyusutan ini berkurang panjang, lebar, serta volumenya, seperti itu. Jadi kebalikan dari pemuaian. Ya, dan ada juga perbedaan dari pemuaian serta penyusutan. Kalau pemuaian ini terjadi karena terkena kalor atau panas, sedangkan penyusutan ini terjadi karena terkena suhu dingin. Oke. Nah, contoh kegiatan sehari-harinya Bu untuk pemuaian itu sendiri banyak ya, kita bisa temukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Contohnya pada pemasangan kaca jendela ya. Betul sekali. Nah, jadi dalam pemasangan kaca jendela itu para tukang kayunya itu biasanya memberikan ruang sedikit lebar untuk pemasangan kacanya. Kenapa? Karena hal ini untuk mengantisipasi apabila kaca tersebut mengalami pemuaian. Nah, kan pemuaian itu melebar ya, bertambah panjangnya, lebarnya atau volumenya, sehingga apabila ingin memasang kaca diberikan ruang yang sedikit lebih lebar dibandingkan ukuran kacanya, agar ketika kaca tersebut mengalami pemuaian tidak terjadi keretakan pada kaca tersebut. Oke. Jadi kan biasanya kalau misalnya kaca siang hari itu kan emang kena panas ya Bu? Iya, kena betul. Sinar matahari, panasnya dari sinar matahari. Nah, kaca tersebut akan mengalami pemuaian sehingga bisa menyebabkan bertambah lebarnya kaca tersebut. Sehingga kalau misalnya dipas dengan seukuran kaca ketika tidak terkena panas, maka ketika dia menjadi lebar maka akan pecah. Iya, akan mengalami retakan pada kaca tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada apa lagi nih Bu? Nah, selanjutnya ini ada ban sepeda atau motor dan mobil. Nih, kenapa nih ya kita kalau misalkan ngisi ban sepeda atau ban motor atau ban mobil, kita ini suka dibilang ini sama emang-emang yang mengisi udaranya ini, jangan terlalu banyak udaranya. Nah, ini ternyata ada alasan tersendirinya nih Bu. Nah, bahwa kalau misalkan terlalu banyak udara yang masuk ke dalam ban sepeda, motor atau mobil, ini akan menyebabkan ban sepeda, motor, dan mobil tersebut akan meletus dan mengakibatkan kecelakaan. Nah, ini kan bahaya ya Bu ya. Nih, hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Nah, dan ketika kita mengendarai motor pun, ketika udaranya terlalu penuh, kita juga kurang nyaman ya Bu. Iya, betul. Apalagi ketika siang hari, ketika suhu udara sangat panas, yang menyebabkan
udara dalam ban tersebut menjadi memuai, maka itu sangat berbahaya ya. Iya. Bisa jadi meletus di tengah-tengah jalan ketika kita sedang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi ataupun mobil dan udaranya sangat panas, maka Nanti kita bisa menyebabkan ya meletus ban meletus tersebut. dan kecelakaan ya. Nah, yang selanjutnya nih Bu, ada apa lagi nih Bu? Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Nah, biasanya kita suka ini ya Bu, bikin teh manis gitu ya. Kan kita pakai air panas ya. Nah, kadang kalau misalkan kita langsung tuangkan air tersebut ke dalam gelas, air tersebut bisa menyebabkan gelasnya menjadi pecah. Iya, saya pernah tuh Bu mengalami Bu, ketika pada saat itu saya membuat teh, lalu memasukkan air panas, semuanya air panas, tiba-tiba kaca pada gelasnya tersebut pecah. Terus saya juga pernah waktu itu memasukkan sayur yang panas ke dalam sebuah mangkok dan mangkok itu juga pecah nih Bu. Ya betul Bu. Selain itu, ketika kita masak mie juga ya. Iya betul. Ketika dituangkan minyak ke dalam mangkok ikut pecah juga. Nah, hal tersebut itu terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas ataupun mangkuk tadi ya Bu. Nah, sehingga kalau misalkan kita membuat teh manis atau yang lainnya yang menggunakan air panas, biasanya kita suka menuangkan terlebih dahulu air dingin untuk mengurangi terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut ya, sehingga tidak terjadi pecahnya gelas tersebut seperti itu. Terus apa lagi Bu? Yang selanjutnya itu ada pemuaian pada sambungan rel kereta api. Nih, biasanya pada sambungan rel kereta api ini dibuat ada celah antara dua batang rel nih Bu. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang memuai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Karena nih Bu, kalau misalkan relnya tadi melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya dan sangat bahaya sekali gitu untuk orang-orang yang menaiki kereta tersebut. Hampir sama dengan kaca tadi ya Bu, Iya, diberi ruang supaya ada tempat untuk pemuaian dari rel kereta. Iya, betul. Nah, selanjutnya ada juga dalam penggunaan termometer. Nah, tapi dalam penggunaan termometer itu terjadi dua macam ya Bu. Ada pemuaian, ada juga penyusutan. Nah, ketika termometer tersebut didekatkan dengan tubuh kita, maka cairan yang berwarna merah yang di dalam termometer tersebut akan naik ya Bu. Iya. Nah itu proses pemuaian atau penyusutan Bu? Nah itu merupakan proses pemuaian karena energi panas dari tubuh kita dapat menyebabkan cairan merah di dalam termometer naik. Seperti itu. Kalau proses penyusutan itu sendiri pada saat penggunaan termometer itu pada bagian mananya Bu? Nah, ketika kita jauhkan dari tubuh kita dari sumber panasnya, nah maka cairan tersebut akan kembali turun ya Bu. Iya. Ya, ketika turun maka itu terjadi proses penyusutan seperti itu. Iya. Ada lagi Bu, satu lagi untuk proses penyusutan ya? Ya. Satu lagi itu ada di kawat atau kabel listrik dan telepon nih. Hal ini jadi pada kawat atau kabel listrik kita biasanya melihat di pinggir-pinggir jalan pemasangannya itu tidak terlalu kencang ya Bu? Tidak terlalu kencang, tapi dibuat seperti ada ayunannya. Agak gitu. longgar ya Bu ya. Gitu. Itu hal tersebut dilakukan sengaja teman-teman, itu dilakukan bukan karena males-malesan ya emangnya. Jadi itu sengaja dilakukan supaya ketika malam hari udaranya itu kan dingin sehingga kabel tersebut mengalami penyusutan jadi memendek. Nah, supaya kabel tersebut tidak putus maka dibuat longgar ketika siang hari itu, sehingga ketika mengalami penyusutan itu
jadi pas gitu Bu. Oh ya, jadi tidak akan menyebabkan putus gitu ya Bu ya. Seperti Oke. itu. Itu untuk perubahan akibat perubahan suhu ya Bu. Ya. Selanjutnya kita Kita akan membahas tentang apa nih ya Bu? mengenai perubahan atau perpindahan panas atau kalor. Nah, ternyata panas atau kalor ini bisa berpindah ya Bu, dari satu tempat atau dari satu benda ke benda yang lain. Nah, contohnya nih apa saja nih Bu perpindahan panas atau kalor ini? Ya, Oh, di sini contohnya ketika kita memasak air ya Bu, ternyata itu juga terjadi perpindahan panas. Nah, panas ini berpindah dari kompor atau api yang muncul dari kompor itu sendiri menuju panci dan menyebabkan air di dalam panci itu mendidih. Oh iya Bu, ternyata perpindahan panas atau kalor ini ada berbagai macamnya Bu. Oh, Ibu iya. mengetahui apa saja? ada 3 macam ya Bu. Ya, ya. Kalau tidak salah, betul? Betul, betul. Betul. Ya. Ya, yang pertama ada perpindahan panas secara konduksi. Kemudian ada perpindahan panas secara konveksi dan satu lagi perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Untuk yang pertama Bu, konduksi dulu. Perpindahan Oke. panas secara konduksi. Untuk perpindahan panas secara konduksi ini yaitu perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Tetapi zat perantaranya ini tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya perpindahan panas atau kalor tersebut pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Misalkan contohnya nih, kita melakukan estafet buku. Nah, banyak tuh ya kan Bu orangnya. Nah, orang-orang ini anggap saja sebagai zat perantaranya. Dan buku-buku yang diestafetkan ini sebagai kalor atau panasnya. Nah, ketika diestafetkan, itu yang berpindah hanyalah panas Bukunya atau kalornya saja, yaitu bukunya saja. Tetapi zat perantaranya tidak ikut pindah. Nah, contoh dari perpindahan panas atau kalor secara konduksi ini misalkan ketika kita menyimpan sendok aluminium kepada air yang panas, nah biasanya ujungnya itu ikut panas ya Bu ya. Nah, ini termasuk contoh perpindahan panas atau kalor secara konduksi seperti itu Bu. Selain itu juga ketika ibu kita sedang memasak atau kita sedang ikut memasak dan menggunakan spatula dalam katel, Iya, maka betul. spatula tersebut akan ikut panas ya Bu, Iya. pegangan di ujungnya seperti itu. Jadi energi panasnya itu berpindah ya, Iya. tetapi hanya energi panasnya saja. Gitu. Zat perantaranya tidak ikut berpindah. seperti Zat itu. perantaranya itu tadi adalah spatula atau Sendok. Nah, selanjutnya Bu ada apa lagi nih Bu? perpindahan panas secara konveksi ya. Nah, kalau konduksi tadi perpindahan panasnya itu melalui zat padat. Nah, sedangkan konveksi itu perpindahan panasnya terjadi pada zat gas terjadi pada gas dan juga zat cair. Oh, iya. Nah, seperti itu. Contohnya kita bisa melihat pada air yang sedang dipanaskan ya Bu dalam panci. Nah, ketika api mengenai panci, maka panci tersebut akan ikut panas. Nah, kalau api mengenai panci panas, itu merupakan perpindahan panas secara konduksi. Nah, sedangkan pada air itu terjadi perpindahan panas secara konveksi. Karena air yang ada di dalam panci tersebut akan terkena panas sehingga bagian bawah yang terkena panas langsung dari api akan berpindah ke atas bertukar dengan air yang belum panas sehingga terjadi apa Bu? Pertukaran Ya. Keadaan air tersebut Ya, ya Bu ya. betul. Akan ada bubbling iya. apa ya bubbling Gelembung-gelembung. Nah, gelembung gitu seperti itu. Satu lagi Bu, Satu perpindahan lagi, panas perpindahan panas secara radiasi. Nah, kalau perpindahan panas secara radiasi ini perpindahan panas tanpa
perantara. Kalau tadi konveksi dan konduksi itu perpindahan panas yang melalui perantara, nah kalau radiasi ini perpindahan panasnya secara langsung, Bu. Nih contohnya kalau misalkan kita nih ya, Bu, berjemur pagi-pagi nih karena kita sekarang sedang dalam keadaan banyak sekali virus dan kita harus menjaga imun tubuh, kita berjemur nih pagi-pagi. Lalu kita merasakan panas atau hangat dari sinar matahari. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perpindahan panas secara radiasi. Nah, dulu juga nih Bu, ketika saya muncak nih Bu sama teman-teman saya, tuh saya ngerasain dingin ketika di atas gunung, kami melakukan atau membuat api unggun. Nah, untuk menghangatkan tubuh kita. Nah, di situ juga terjadi perpindahan panas dari api tersebut ke tubuh kita sehingga tubuh kita merasakan hangat. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada perantaranya ya kalau untuk radiasi, tapi secara langsung gitu. Berbeda dengan konduksi dan juga konveksi. Ya, itulah penjelasan kita ya, Bu. Ya. Pada pagi hari ini mengenai perubahan akibat perubahan suhu, kemudian mengenai perpindahan kalor, macam-macam perpindahan kalor. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman semua di rumah memahami apa yang Bu Anis dan Bu Uli jelaskan tadi, dan semoga ini menjadi pengetahuan baru dan menambah pengetahuan teman-teman sebelumnya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Amin. Tetap semangat teman-teman semuanya. Insya Allah pekan depan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.